Sasampunipun surut dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono Senopati ing Ngalaga Abdurrahman Sayyidin Panata Agama ingkang kaping 13. Ingsun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangunagara Sudibya Raja Putra Narendra Mataram kaping 7. Dua kubu saling klaim penerus tahta Keraton Kasunanan Surakarta. Putra bungsu mendiang Pakubuwono XIII KGPAA Hamengkunegoro telah mengukuhkan dirinya menjadi Pakubuwono XIV menjelang pemberangkatan jenazah sang ayah pada Rabu 5 November 2025 lalu. Namun sementara itu, Lembaga Dewan Adat LDA menobatkan KGPH Hangabehi menjadi Pakubuwono XIV penerus tahta Keraton Solo pada Kamis 13 November kemarin di Sasono Handrawina. Untuk konflik suksesi inilah yang terus kami pantau dari dalam keraton pemirsa, hingga pertanyaan besar pun muncul. Siapa sebenarnya pewaris sah tahta Keraton Surakarta? Menjawab pertanyaan ini kita sudah terhubung bersama wartawan Tribun Solo, rekan Ahmad Syarifuddin yang melaporkan langsung dari lokasi. Selamat sore, rekan Ahmad Syarifuddin. Ya, selamat sore rekan Yusina dan Tribuners. Baik, rekan Ahmad, boleh dijelaskan terlebih dahulu kronologi suksesi setelah mangkatnya Pakubuwono XIII hingga muncul dua kubu yang saat ini sama-sama mengklaim sebagai Pakubuwono XIV. Ya, seperti telah disebutkan sebelumnya, ya, Yusna dan Tribuners, bahwa dua kubu saling mengklaim penerus tahta Keraton Kasunanan Surakarta. Yang pertama yaitu putra bungsu mendiang Pakubuwono XIII KGPA Hamengkunegoro yang telah mengukuhkan dirinya menjadi Pakubuwono XIV sesaat sebelum pemberangkatan jenazah ayahnya, yaitu pada Rabu 5 November 2025. Dan tidak berselang lama, Lembaga Dewan Adat atau LDA menobatkan KGPH Hangabehi menjadi Pakubuwono XIV di Kamis 13 November 2025 di Sasono Handrawina, yang itu dilakukan setelah adanya pertemuan keluarga di antara para kerabat dalam. Begitu rekan Yusna. Baik, untuk diketahui boleh diinformasikan siapa saja pihak yang hadir dan juga memberi restu dalam prosesi penobatan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV, rekan Ahmad? Saat ini berdasarkan informasi yang kami terima bahwa saat itu hadir salah satunya adalah Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan, yang di situ juga ikut merestui KGPH Hangabehi yang dinobatkan menjadi Pakubuwono XIV, dan ada pula sejumlah kerabat dalam yaitu para putra putri Pakubuwono XII maupun Pakubuwono XIII dan sejumlah perwakilan dari Sentono dan kerabat. Begitu rekan Istina. Baik, KGPH Purbaya ini sebelumnya sudah menyatakan diri sebagai penerus resmi. Namun apakah pernah ada penetapan bahwa Purbaya sendiri adalah putra mahkota saat Pakubuwono XIII masih hidup, rekan Ahmad? Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh, KGPH Purbaya atau yang kemudian diangkat namanya menjadi KGPA Hamengkunegoro itu telah diangkat sebagai putra mahkota sejak tahun 2022. Dan itu seiring juga dengan pengangkatan permaisuri, yaitu GRAY AC Winarni yang kemudian menjadi GKR Pakubuwono XIII. Begitu kan. Sebenarnya sejauh mana konflik suksesi ini mempengaruhi stabilitas keraton dan juga abdi dalam, rekan Ahmad? Ya, saat ini juga akhirnya dari dua kubu ini sendiri membuat Keraton Kasunanan Surakarta kemudian terbelah, dan bahkan kemarin pada saat pertemuan keluarga sebelum penobatan Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV itu sempat terjadi ketegangan di antara para kerabat dalam gitu. Baik, dikatakan sempat ada ketegangan sebelum penobatan dari penerus tahta Keraton Solo yakni KGPH Hangabehi sendiri. Namun apakah sebelumnya, kan tadi dikatakan bahwa sudah diajak untuk berdiskusi bersama lembaga adat juga, namun mengapa masih muncul konflik tersebut, rekan Ahmad? Ya, karena ada sejumlah perbedaan pendapat mengenai bagaimana aturan adat itu dijalankan gitu. Jadi dari pihak Purbaya atau Hamengkunegoro meyakini bahwa ialah yang berhak meneruskan tahta karena
ibunya yaitu GKR Pakubuwono XIII itu sudah diangkat permaisuri, dan secara otomatis maka putranya yaitu Hamengkubuwono inilah yang berhak atas tahta. Tapi kemudian lembaga Dewan Adat memahami secara berbeda bahwa pengangkatan permaisuri yang demikian juga pengangkatan putra mahkota merupakan hal yang tidak sah, karena di situ ia meyakini bahwa tidak ada legitimasi yang kuat dalam pengangkatan tersebut. Dan kemudian akhirnya lembaga Dewan Adat meyakini bahwa putra tertua lah, yaitu KGP HMB yang berhak atas tahta dari Keraton Kasunanan Surakarta. Apakah artinya dari pihak keluarga juga sudah menerima pengangkatan dari atau penobatan dari maksud kami dari KGP HMB sendiri, rekan Ahmad? Ya, akhirnya dari para kerabat dalam kemudian terpecah, ada yang mendukung KGP HMBI, ada pula yang mendukung KGP Hamengkubuwono ini sebagai penerus tahta begitu. Kemudian dari pemerintah daerah sendiri atau dari pemerintah pusat, sudahkah mengambil langkah untuk meredam konflik dua kubu ini, barangkali menjadi mediator, rekan Ahmad? Ya, saat ini pemerintah masih belum terlihat berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan ini. Salah satunya Wali Kota Solo, Respati Ati, terakhir kami temui juga memilih untuk mengambil posisi netral dalam konflik yang terjadi di dalam internal Keraton Kasunanan. Dengan bahasa Indonesia dan campuran, lantas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka rembak dengan para putra putri dalam sahadap sampeyan dalem yang sinten Kanjeng Sunan Pakubuwono ke-12, ugi sawarga sahadap sampeyan dalem yang sinten Kanjeng Sunan Pakubuwono ke-13. Tunggu saja ya, karena ini saya juga belum istirahat dari pagi sekali, belum makan, belum apa-apa. Ini saya tak izin untuk istirahat dulu, nanti pokoknya tunggu saja yang ada mohon itu ada juga. Tapi tadi dari Gus Tubuh sudah menegaskan kalau Gusti Hamengkubuwono jadi sobat. Pokoknya nanti tunggu saja, pokoknya secepatnya nanti akan. Artinya kalau untuk rencana besok Sabtu masih tetap akan dilanjutkan atau masih bisa. Saya hanya kasihan kapan pecah belah seperti ini. Ini seperti mengulang yang lalu juga. Seperti mengulang suksesi PP13 yang lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.